gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. Saat pagi hari ini, mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita hari lepas hari. Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari saudara, kita angkat satu pujian. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita mau katakan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita naikkan pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami dan biarlah firman Tuhan itu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Tentunya dengan suasana baru, tentunya dengan hati yang baru. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saat Musa menyuruh ke-12 pengintai itu masuk ke tanah Kanaan, yaitu 2 tahun setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang dalam Tuhan, 12 pengintai mengamat-amati tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Musa. 12 pengintai ini adalah 12 dari perwakilan setiap suku yang ada di Israel. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang terlatih, dan mereka adalah orang-orang yang dihormati. Kalau di Amerika ada yang namanya Secret Service, yaitu orang-orang yang terlatih, orang-orang yang terdidik dengan ketatnya luar biasa untuk mengawal orang-orang penting. Salah satunya adalah presiden yang mereka kawal. Secret Service ini, saudara dalam Tuhan, mempunyai kemampuan di atas rata-rata orang pada umumnya. Kalau kita melihat mungkin bisa salah analisa. Tetapi orang-orang Secret Service ini adalah orang-orang yang terlatih. Saat dia memandang, dia bisa menganalisa dengan akurat apakah ada orang-orang yang membahayakan atau tidak, atau situasi ini aman atau tidak. Nah, itulah sudah kasih Tuhan, gambaran daripada ke-12 pengintai juga sama, adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang terdidik dengan luar biasa. Saudara kasih Tuhan, ke-12 pengintai ini diperintahkan oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka disuruh mengintai, melihat situasi kotanya seperti apa, penduduknya seperti apa, tentaranya seperti apa, dan hasil peternakan perkebunannya seperti apa. Mereka ditugaskan 40 hari lamanya mengintai tanah Kanaan. Dan saudaraku yang dalam Tuhan, dikatakan juga Musa berkata kepada mereka, kalau engkau pulang jangan lupa bawa sedikit hasil dari tanah Kanaan. Kita melihat di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-33. Mereka menceritakan kepada Musa setelah 40 hari mereka mengintai dan mereka pulang. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia dengan berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dua berita yang berbeda. Yang satu menyampaikan hal-hal yang negatif. Bahkan mereka menyampaikan kabar-kabar busuk. Kabar-kabar busuk dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka memfitnah. Artinya mereka bersaksi dusta. Mereka berbohong. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi di tengah-tengah berita yang disampaikan oleh ke-10 orang pengintai itu, Kaleb berusaha menenangkannya. Kita juga lihat di bagian yang lain, Bilangan 14 ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb memiliki pemikiran yang berbeda. Memiliki pemikiran yang positif. Bahwa Tuhan sudah menyerahkan bangsa Kanaan kepada mereka. Padahal kita melihat, saudaraku kasih dalam Tuhan, ke-12 pengintai ini mempunyai kesamaan yang sama. Yaitu apa? Mereka sama-sama terlatih. Mereka sama-sama melihat kuasa Tuhan. Padahal baru 2 tahun yang lalu mereka menyaksikan tangan Tuhan yang begitu kuat sekali mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Mereka melewati laut Teberau, membelah laut. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mempunyai respon yang berbeda. Juga dikatakan mereka sama-sama mengikuti aturan Tuhan yang sama. Atau melakukan hukum Taurat yang sama. Hukumnya sama, kitabnya sama. Tetapi hasil respon, hasil pandangannya berbeda. Saat mengintai ke-12 pengintai itu terdapat 2 pandangan yang berbeda. Yang pertama yakin menang. Yang kedua takut, lemah atau pesimis. Kenapa terdapat 2 pandangan yang berbeda? Padahal mereka tumbuh dan besar di lingkungan yang sama. Kenapa bisa terjadi? Mari kita melihat di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Inilah yang menjadi perbedaan
antara yang memiliki pandangan negatif dan antara yang memiliki pandangan positif. Kaleb adalah orang yang memiliki pandangan yang positif. Ternyata Kaleb itu di sini dikatakan karena lain jiwa yang ada pada Kaleb. Dan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saudaraku dalam Tuhan, inilah dua perbedaan yang ada di dalam diri Kaleb dengan ke-10 pengintai itu yang berkata-kata busuk tentang Kanaan dan yang selalu berkata negatif. Ternyata ada 2 poin. Yang pertama, karena Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda dari pengintai yang lain. Kata lain jiwa di terjemahan lain menggunakan kata roh. Lain jiwa di terjemahan lain menggunakan kata roh. Jadi Kaleb mempunyai roh yang berbeda dari pengintai yang lain. Bagaimana Kaleb bisa mempunyai roh yang lain dalam dirinya? Kalau bahasa sekarang, Kaleb itu punya atau ada Roh Kudusnya. Padahal Kaleb tumbuh dan hidup di lingkungan yang sama. Kenapa berbeda? Jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada jaminan kalau saudara dan saya sudah percaya Tuhan, sering beribadah, bahkan saudara sudah melayani, saudara sudah memiliki Roh Kudus. Tidak ada jaminan. Saudara boleh beribadah, saudara boleh melayani, tetapi kalau engkau tidak punya Roh Kudus, hasilnya akan sama dengan ke-10 pengintai itu. Nah, pertanyaannya untuk bisa menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah dengan bagaimana? Dengan membuka hati kita. Bagaimana membuka hati kita? Yaitu dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan membiarkan Tuhan Yesus itu menguasai hidup kita. Disitulah Roh Kudus akan berdiam diri di dalam kehidupan kita. Orang yang ada Roh Kudusnya, orang yang mempunyai Roh Kudusnya, hidupnya itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh dirinya, tetapi oleh Roh Kudus. Orang yang mempunyai Roh Kudus adalah orang yang tidak hidup dalam kecemasan. Cemas ya boleh, tetapi tidak hidup di dalam kecemasan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai Roh Kudus. Dan juga ciri yang lain orang yang mempunyai Roh Kudus, yaitu orang yang hidupnya optimis. Karena kenapa? Karena punya pengharapan. Karena punya pengharapan. Kondisi hidup di zaman sekarang ini, kita memerlukan Roh Kudus, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita ini agar kita kuat, agar kita mampu menjalani kehidupan ini. Kita bukan saja punya kecerdasan otak. Kita bukan saja mempunyai kecerdasan emosi. Tetapi kita juga harus mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Banyak orang yang hanya memiliki kecerdasan otak saja atau kecerdasan emosional. Memang hidupnya bisa sukses. Tapi hidupnya tidak sedikit diakhiri dengan bunuh diri. Hidupnya sukses karena dia berhasil mengolah pikirannya. Mereka bisa berhasil mengolah emosinya. Hidupnya sukses. Tetapi akhirnya tidak sedikit mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena hidupnya kosong. Karena hidupnya kosong. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk kita bisa mengakhiri hidup ini dengan benar. Finishing well. Supaya kita menyelesaikannya dengan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, sebagai contoh Rasul Petrus. Petrus sebelum menerima Roh Kudus di masa Pentakosta, Petrus hidupnya terpuruk karena menyangkal Yesus 3 kali saat Tuhan Yesus mau disalib.
Tetapi saudaraku kasih di dalam Tuhan, setelah Roh Kudus masuk di dalam kehidupannya pada masa Pentakosta, Petrus hidupnya berubah. Bahkan sebelum Pentakosta bukan saja terpuruk. Petrus, Alkitab memberitahu kepada kita, dia pengen hidup kembali ke masa lamanya, yaitu menjadi seorang nelayan. Dia mengambil perahunya kembali. Dia mau mengambil perahunya dan mengajak teman-temannya untuk menjadi seorang nelayan kembali. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi setelah Roh Kudus masuk di dalam kehidupan Petrus, dia menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan Petrus mati sebagai martir, mati syahid, mati disalib dengan kepala yang terbalik. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali. Karena Kaleb mempunyai roh yang lain. Kaleb bisa memandang ke depan hidupnya. Dia percaya sungguh-sungguh. Dia beriman kalau Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Kalau saudara juga mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupanmu, maka engkau akan bisa memandang ke depan hidupmu dengan iman seperti Kaleb. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kesulitan. Hidupmu sedang terpuruk. Hidupmu tidak berpengharapan di masa depan. Milikilah Roh Kudus di dalam hidupmu, maka engkau akan bisa memandang hidupmu ke depan dan penuh dengan harapan. Sama seperti Kaleb. Dia mempunyai Roh Kudus, dia memandang ke depan. Kalau tanah Kanaan adalah tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang sepenuh hati adalah orang yang berkomitmen. Orang yang berkomitmen adalah orang yang tahu akan perjanjian, tahu akan ikat janji. Saudara kesem Tuhan, Kaleb berasal dari suku Yehuda. Dan Yehuda adalah anak Yakub. Yehuda ini mendapat berkat daripada Yakub. Berkat apa yang diterima oleh Yehuda dari Yakub? Kita melihat di dalam Keluaran 49 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-10. Bunyinya demikian. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kaleb tahu perjanjian Tuhan dengan Yehuda. Tahu betul. Maka dari itu Kaleb berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan. Saudara dan saya juga harus tahu tentang perjanjian Tuhan dengan kita. Bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Akan menyelamatkan saudara dan saya. Bukan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan juga akan memberkati kita. Mari kita bangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan kita membangun kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita dan Tuhan akan memberkati kita. Jangan ikut Tuhan kalau ada maunya. Banyak dari antara kita ikut Tuhan kalau ada maunya. Kalau maunya sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang ke gereja ada maunya. Kalau maunya tidak terpenuhi,
atau maunya sudah terpenuhi, dia tinggalkan Tuhan. Kalau maunya sudah dipenuhi, aduh, dia tidak datang ke gereja lagi. Maaf Pak Pendeta, berkat Tuhan sungguh luar biasa. Sehingga saya tidak sempat ke gereja. Karena sibuk, berkat Tuhan luar biasa. Sangat rohani bukan jawabannya. Kalau keinginannya sudah dipenuhi, dia bisa meninggalkan Tuhan. Atau ada juga keinginannya tidak terpenuhi, dia bisa meninggalkan Tuhan. Percuma saya berdoa, percuma saya ke gereja, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Buat apa saya datang lagi kepada Tuhan? Lebih baik saya meninggalkan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, janganlah ikut Tuhan kalau ada maunya. Setialah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Sebagai contoh kita lihat di dalam Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, "Kenapa," katanya, "engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengitai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama mereka pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia atau Kaleb tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sungguh luar biasa. Ada 3 kali kata sepenuh hati diucapkan, ditulis. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua juga sama. Saudara kasih Tuhan, Yosua juga sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bukan saja Kaleb, tetapi Yosua juga. Kita lihat di dalam Bilangan 32 ayatnya yang ke-12. Bilangan 32 ayat yang ke-12 bunyi demikian. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Artinya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati pasti akan disertai dan diberkati Tuhan. Amin. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati pasti akan disertai dan diberkati Tuhan. Mari kita belajar seperti Kaleb yang mempunyai Roh Kudus dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan dimampukan menjalani kehidupan ini yang sukar
pada akhirnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, milikilah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar mengikut Tuhan dengan setia. Pasti engkau akan dimampukan menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan pasti akan menyertai hidupmu. Dan Tuhan akan memberkati kita. Setialah mengikut Tuhan. Dan jangan mencari berkat Tuhan di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Jangan ikut Tuhan karena engkau pengen berkat Tuhan saja. Saya percaya berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada kita. Berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada kita. Sama seperti Kaleb yang tidak pernah meminta hak tanah untuknya selama 45 tahun. Kaleb tidak pernah meminta hak tanahnya selama 45 tahun. Yang akhirnya Tuhan sendirilah yang memberikannya. Kaleb menunggu lebih dari setengah umur hidupnya. 40 tahun usianya saat disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan. Dan 45 tahun dia menunggu untuk mendapatkannya. Berkat Tuhan. Tetapi dia tidak meminta-minta berkat Tuhan. Artinya saudara dan Tuhan, bukan kita tidak boleh menerima atau meminta berkat Tuhan. Tetapi yang tidak boleh adalah tujuan utama saudara mengikut Tuhan adalah mencari berkatnya. Itu tidak boleh. Orang yang setia akan menerima janji Bapa. Ingat saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang setia akan menerima janji Bapa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang saudara sudah terima atau roti dan anggur yang saudara sudah siapkan di rumah, mari kita pegang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita mau merenungkan kasih Tuhan dengan kita menundukkan kepala kita. Kita mau bersaat teduh, kita mau mengingat bahwa Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Buat menyelamatkan saudara dan saya dari kekuatan dosa yang mencengkram hidupmu dan hidupku. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Saat ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Di tangan kanan kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkatnya dengan iman. Sebelum kita memakannya, saya akan membacakan firman Tuhan supaya saudara dan saya boleh diberkati oleh Tuhan saat kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat roti lambang tubuhmu yang sudah kami makan. Sekarang peganglah cawan di tangan kananmu.
Dan angkatlah cawan di tangan kananmu tinggi, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat perjamuan kudus yang kami sudah makan dan minum. Kami percaya Tuhan mengingatkan kami bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa. Untuk kami masuk di dalam kerajaan yang kekal dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun aktivitas mereka, Tuhan boleh memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu itu boleh masuk di dalam kehidupan kami. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu berkata bahwa firman yang ditaburkan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga selesai. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak ada pengharapan Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kami, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Lindungi kami dari segala sakit penyakit, lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, maut di dalamnya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Saudara-saudara Kristen Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati engkau baik di pekerjaanmu, baik di usahamu, baik di dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Tuhan akan memberkati engkau. Maka dari itu saudara-saudara Kristen Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan